Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Teman-teman semuanya dimanapun berada yang masih harus belajar daring, ya, izinkan saya kembali menyajikan materi tentang interprofessional collaboration yang masih merupakan materi di mata kuliah KDK, Konsep Dasar Keperawatan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang interprofessional collaboration yang sebelumnya kita sudah belajar tentang interprofessional education. Ya. Baik, langsung saja kita ke slide berikutnya. Ya, sebagai pendahuluan, sebelum kita menginjak pada materi-materi di interprofessional collaboration, sebelumnya kita akan belajar dulu bagaimana pola pola penyebaran penyakit. Nah, ini saya ambil datanya dari internet. Mungkin belum sudah tidak update lagi, tetapi ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua karena di negara kita untuk melihat perkembangan pola penyebaran penyakit itu melalui Riskesdas yang dilakukan 5 tahun sekali, ya. Nah, data ini saya ambil di internet di sekitar tahun 1990 sampai 2015. Nah, apa yang terjadi pada kurun waktu ini? Kematian akibat penyakit tidak menular semakin meningkat. Nah, kalau sekarang polanya sudah berbeda, di mana penyakit tidak menular, ya, baik penyakit menular maupun tidak menular, ya, juga semakin meningkat. Kalau di sini sudah menyoroti bagaimana penyakit tidak menular, ya, penyakit tidak menular. Nah, seperti apa nanti kita lihat. Tren ini mungkin dimungkinkan akan berlanjut seiring dengan perubahan perilaku hidup seperti pola makan, gizi tidak seimbang, kurang aktivitas, dan juga pola hidup yang lain seperti merokok dan sebagainya. Nah, ini bisa dilihat dari distribusi pie, diagram pie yang ada di layar ini, ya, di mana persentase penyakit menular, penyakit tidak menular itu semakin hari semakin melebar, ya. Nah, di sini masih 37% untuk penyakit tidak menular, tapi kecenderungannya meningkat menjadi 57%, ya. Ini diambil dari WHO NCD, Country Profile. Keterangan ini meliputi pengukuran beban penyakit dengan disability adjust life years atau DILS. Hilangnya hidup dalam tahun akibat kesakitan dan kematian prematur. Ini dilihat dari penyebab kematian, ya. Berikutnya pendekatan continuum of care and life cycle. Ya, jadi di sini kita bisa melihat perkembangan beberapa penyakit dilihat dari life cycle atau lingkaran kehidupan dari seseorang, dimulai dari pasangan usia subur atau wanita usia subur. Di sini kita bisa melihat yang disoroti adalah status gizi, diet seimbang, deteksi dini, dan PTM maupun PM, penyakit tidak menular maupun penyakit menular. Kemudian berlanjut pada saat si wanita ini hamil, kemudian menyusui, kemudian lahir seorang bayi, tumbuh menjadi seorang balita, tumbuh lagi menjadi seorang anak, sekolah dan remaja, semakin bertumbuh menjadi seorang dewasa, dan akhirnya mencapai pada cycle M, ya, terakhir, ya, life cycle terakhir di sini adalah lansia. Nah, di bagian ini sudah tercantum juga poin-poin penting di masa pendekatan continuum of care ini yang harus kita cermati, ya.
Adapun, dari beberapa hal yang ada di sini, semuanya berbeda. Meskipun ada yang sama, tetapi pada tiap life cycle-nya ada beberapa hal yang bisa bertambah, kemudian, memang, dititik tekankan pada hal tersebut. Contoh, pada masa anak sekolah dan remaja, di sini sudah mulai ada, eee, apa, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, ya. Karena mulai dari sini biasanya adik-adik kita sudah mulai mengalami pubertas ya. Nah, pada saat ini akan sangat baik ketika anak maupun remaja, mulai dipaparkan tentang kesehatan reproduksi. Sampai berlanjut pada lansia, di sini juga sudah mulai mengenal bagaimana penanganan ya, penyakit-penyakit degeneratif, seperti itu. Nah, mulai dari pasangan wus sampai lansia, eee, kebijakan dan regulasi pemerintah terhadap kesehatan, terutama dilatar belakangi pada poin pangan, ya, baik bersumber dari darat maupun laut, kemudian air, air bersih, sanitasi, irigasi, kemudian dari sektor, perumahan dan lingkungan sehat, energi, dan akses pendidikan dan kesehatan. Ada 6 prinsip penyelenggaraan puskesmas, ya, karena kenapa di sini menyoroti puskesmas, karena puskesmas merupakan fasilitas kesehatan terdekat dengan masyarakat, terutama yang ada di Indonesia. Nah, 6 prinsip ini meliputi paradigma sehat, pertanggungjawaban wilayah, kemandirian masyarakat, pemerataan teknologi tepat guna, dan keterpaduan dan kesinambungan. Nah, ini hasil Riskesdas tahun 2018. Di sini bisa dilihat ada beberapa prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah setelah melalui sensus ya. Kalau Riskesdas itu riset riset seperti sensus juga untuk melihat bagaimana pola perkembangan kesehatan yang ada di Republik Indonesia. Nah, ini dari kesehatan ini ibu, ada dari kesehatan anak, kalau dari ibu dilihat dari AKI atau angka kematian ibu, kemudian kesehatan anak dari AKB, angka kematian bayi, prevalensi balita pendek atau stunting. Nah, ini stunting ini juga sekarang ini masih menjadi sorotan ya. Ya, padahal ini menjadi salah satu momok di beberapa negara berkembang. Kemudian penyakit menular, masih ada HIV/AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Ini di tahun 2018 ini masih menjadi sorotan ya, karena ternyata memang sebagai negara tropis, Indonesia tidak bisa bebas begitu saja dari malaria. Kemudian penyakit tidak menular, meliputi hipertensi, obesitas, kemudian diabetes, dan kanker. Nah, selanjutnya selain puskesmas sebagai salah satu fasilitas kesehatan yang ada, hasil Riskesdas juga menyoroti tentang pendekatan keluarga. Cara kerja puskesmas yang tidak hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan di dalam gedung, tapi juga di luar gedung, dengan mengunjungi keluarga di wilayah kerjanya. Tidak hanya mengandalkan UKBM yang ada. Pendekatan pelayanan mengintegrasikan UKP dan UKM secara berkesinambungan dengan target keluarga, didasari pada data dan informasi dari profil kesehatan keluarga. Dan ini sangat penting, kenapa memang keluarga menjadi salah satu apa ya, tonggak ya, salah satu tiang untuk berdirinya sistem kesehatan nasional yang lebih stabil. Kenapa pendekatannya melalui keluarga? Hal ini dengan tujuan meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, mendukung pencapaian SPM kota dan kabupaten, dan juga provinsi, pelaksanaan JKN, dan tercapainya program Indonesia Sehat. Ya. Nah, bagaimana untuk menuju Indonesia Sehat itu sendiri? Ya, konsep program keluarga sehat dimulai dari puskesmas, di mana di sini
puskesmas dilibatkan dan di sana akan membangun tim. Tim-tim inilah yang nantinya akan bekerja untuk keluarga. Jadi setiap tim akan membina keluarga-keluarga yang memang mengalami masalah kesehatan. Jadi setiap keluarga memiliki tim pendamping, setiap tim memiliki potret kesehatan keluarga, dan rencana pembinaan yang perlu dilakukan pada keluarga, dan terdapat interaksi antar tim dan keluarga. Peran tim pembina keluarga di sini adalah sebagai tidak hanya tenaga kesehatan profesional, tapi juga sebagai tim perencana, tim pengelola data, tim pembina, dan bagaimana melakukan prokesda ya, progres kesehatan keluarga ya, dan progres kesehatan keluarga ini dilaporkan pada keluarga yang menjadi binaan dan juga desa atau kelurahan atau UKMB yang ada di lingkungan keluarga itu sendiri. Kolaborasi antar tenaga kesehatan. Nah, kalau di sini interprofessional collaboration yang dimaksud di sini adalah bagaimana terciptanya kolaborasi antara dokter umum, perawat, dokter gigi, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, dan pemerhati kesehatan. Pemerhati kesehatan di sini banyak sekali ya, bisa seorang yang konsen pada teknik pertanian nantinya hubungannya dengan pengadaan gizi yang seimbang, yang sehat ya, yang nantinya akan menunjang kesehatan tiap keluarga. Sosiolog terkait dengan lingkungan, dengan budaya dan sebagainya. Kemudian farmasi terkait dengan obat-obatan, hubungan internasional, ya ini kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan juga hukum, ini terkait dengan legalitas, ya, baik secara individu, keluarga, perorangan maupun di antara interdisiplin yang ada, ya. Tenaga-tenaga kesehatan yang nantinya bertanggung jawab pada kesehatan keluarga juga tetap diikat dengan adanya kode etik ya, dan ini masuknya ke ranah hukum. Kemudian jenis tenaga kesehatan. Ya, jenis tenaga kesehatan di sini meliputi dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga kefarmasian, dan tenaga kesehatan masyarakat. Nah, adapun tujuan Nusantara Sehat di sini diantaranya memberikan pelayanan kesehatan untuk menjangkau remote area. Remote area ini area-area yang memang tidak bisa apa yang susah untuk dijangkau gitu ya. Sampai kemudian pada bagaimana pelayanan terintegrasi dan peningkatan pemerataan pelayanan. Dan semua tujuan Nusantara Sehat ini adalah bagian dari fungsi puskesmas ya, di mana fungsi puskesmas di sini adalah sebagai penyelenggara UKM tingkat pertama dan juga penyelenggara UKP tingkat pertama ya, unit kesehatan masyarakat dan unit kesehatan pemerintah tingkat pertama. Untuk mencapai Nusantara Sehat, di sini ada seleksi tim Nusantara Sehat. Di antaranya melalui tahap pertama dan tahap kedua. Tahap pertama lebih ke arah administrasi, tahap kedua lebih ke arah bagaimana seorang itu sudah layak dikatakan menjadi tim Nusantara Sehat dari wawancara, FGD, dan psikotes. Nah, kompetensi yang digali pada saat seleksi tim Nusantara Sehat ini dimulai dari kompetensi basis dan kompetensi personal. Kompetensi basis ini lebih ke arah keterampilan pengetahuan medis, nasionalisme, dan bela negara. Ya, jadi pengetahuan medisnya masuknya ke basis, sementara kompetensi personal ini lebih ke arah karakteristik dari si tim itu sendiri. Ya, misalnya ketangguhan, bisa membangun komitmen, memulai aksi, mengambil keputusan, kemampuan komunikasi, kepekaan sosial dan budaya, manajemen program, dan menghasilkan dampak dan analisa.
Nah, ini kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh tim Nusantara Sehat karena nantinya mereka akan ditempatkan pada area-area yang mungkin sangat terpencil dan jauh dari fasilitas kesehatan. Dan ini otomatis membutuhkan banyak kreativitas dan inovasi dan juga daya daya juang ya, karena kompetensi personal ini pastinya tidak semuanya orang memilikinya seperti itu. Adapun di tahap implementasi di Nusantara Sehat ini melalui survei penentuan lokasi. Jadi lokasi mana yang akan nantinya akan menjadi lahan bagi tim Nusantara Sehat ini mengabdikan dirinya. Kemudian rekrutmen atau seleksi, pelatihan, penempatan, dan sistem monitoring dan evaluasi nantinya ketika si tim ini sudah berada di lokasi. Nah, ini untuk alur arah reformasi layanan kesehatan primer yang ada di negara kita, yang pastinya mungkin masih masih harus memerlukan kerja keras dari semua lintas sektor dan lintas bidang agar, Indonesia sehat itu tercapai dengan baik ya. Karena kalau pada saat saya akper itu wacana Indonesia Sehat itu 2010, sementara sekarang sudah 2021. Dan teman-teman bisa melihat sendiri kondisi kesehatan di republik kita sendiri sekarang seperti apa. Mungkin ada banyak perubahan, ada banyak pembangunan, ada banyak, kemajuan-kemajuan, tapi tantangan di era sekarang ini juga semakin banyak dan semakin, menantang. Nah, siapa yang bisa mengkolaborasikan informasi ini, mengkolaborasikan, profesional ini, tim profesional ini, melalui interprofessional collaboration ini, nah dialah yang nantinya akan menjadi seorang pemenang, akan menjadi seorang aktor utama ya. Nah, aktor utama di sini adalah tenaga kesehatan yang berlatar belakang medis maupun non medis dan komunitas. Nah, ini menjadi, sorotan kita ya. Visi nasional untuk pelayanan kesehatan primer pada tahun 2014 di sini masih melalui medical model, selective PHC atau primary health care, dan comprehensive PHC. Dan ini menuju UHC atau Universal Health Care ya di 2019. Nah, kalau sekarang 2021 ya berarti harusnya sudah international healthcare ya. Ya. Nah, dari beberapa pelayanan yang ada, nah, apa saja tugas dari tim kesehatan tim Nusantara ini? Di antaranya adalah pendayagunaan secara khusus tenaga kesehatan berbasis tim dalam kurun waktu tertentu dengan jumlah dan jenis tertentu juga. Dengan guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di daerah tertinggal, di daerah perbatasan dan kepulauan, dan daerah bermasalah kesehatan. Menjadi dasar hukum dari tim kesehatan ini adalah Permenkes nomor 23 tahun 2015 tentang penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim atau tim base dalam mendukung program Nusantara Sehat. Oke, ya. Ini sekilas saya paparkan untuk interprofessional collaboration karena memang untuk materi ini pastinya akan dievaluasi terus. Jadi kenapa saya mengambil data di 2018 karena 5 tahun ke depannya belum dilakukan ya untuk Riskesdasnya berarti 18, 19, 20, 21, 22, 23 ya. Baru nanti di 2023 akan dilakukan Riskesdas yang berikutnya. Nah, untuk itu teman-teman silakan pelajari kembali materi ini, bisa dikolaborasikan, bisa dipadukan dengan materi-materi bacaan yang teman-teman dapatkan di internet. Karena untuk pembahasan interprofessional collaboration ini pastinya juga akan berkembang terus ya. Nantinya di mata kuliah ke depan di adik kelas kalian pasti untuk materi ini akan berkembang seperti itu.
Ya, semoga bisa menjadi pencerahan untuk pertama kali, dan selanjutnya silahkan bisa, searching atau discovery learning di media-media sosial atau media education yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.